Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam baik untuk semua juga. Ketemu lagi dengan saya Taufan Akbari, dan kali ini saya akan berbagi satu topik yang is a lifetime topics ya. Selama manusia ada, topik ini akan selalu dibicarakan. Dan kenapa saya bicarakan ini kembali? Karena dengan era sosial media ya, dengan banyaknya teladan-teladan yang memang mempertontonkan banyak hal, dengan tingkat kompetitif di dunia kantor, di dunia pendidikan, dan di mana-mana yang kesannya area sekitar kita adalah area berkompetisi gitu ya. Padahal kan tidak. Ini bagaimana kita sudut pandang aja menganggap itu. Apa topiknya? Topiknya adalah iri dan dengki, atau dalam bahasa Arabnya adalah hasad. Nah ya teman-teman, satu di sini, detik ini pun ketika saya berbicara, saya masih menjadi murid dari yang namanya silabus yang sulit sekali dijalani ini. Belajar untuk tidak iri dan tidak dengki. Namun sebelum saya ngomong lebih jauh, ternyata iri dan dengki itu punya makna yang berbeda teman-teman. Ya, makna yang dimana kalau buat saya iri itu rasa dimana kita itu merasa tersaingi dan merasa kalah dari orang lain. Ya, sementara kalau dengki itu buat saya yang bahaya. Kenapa? Kalau dengki itu nggak senang lihat orang lain bahagia, gitu ya. Dan tentunya ini kan penyakit hati ya teman-teman ya. Kita sama-sama mengingatkan diri sendiri di bulan baik ini supaya kita senantiasa dijauhkan dari penyakit hati ini. Karena penyakit ini adalah sumber dari segala penyakit kalau menurut saya. Merusak pertemanan, merusak hubungan pekerjaan di sekolah, di kampus, di kantor, merusak hubungan dalam keluarga gitu ya. Nah jadi kalau saya kutip ya dari surat An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Jadi mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah teman-teman, ini menarik ya, karena kalau dibiarkan, akhlak ini, tingkah laku ini, perangai ini akan merusak hati kita lebih luas lagi, lebih dalam lagi, dan akan merusak pertemanan. Dimanapun kita tidak bisa merasa bahagia. Ngelihat teman sukses, kita berita. Melihat tetangga punya sesuatu, kita sakit. Ya, ini harus kita lawan. Kenapa? Karena ini akan menjalar ke penyakit fisik. Ya, dimana kita bawaannya akan murung, akan kesel, akan marah, dan sebagainya. Jadi, hasad ini adalah penyakit hati yang harus kita terus lawan, teman-teman. Jadi, kalau ada yang nanya gimana cara untuk tidak dikuasai oleh rasa iri dan dengki. Dari saya ada 3 hal, dan ini saya saya catat ya, gimana caranya mengikis ya, mungkin nggak langsung menghilangkan, tapi mengikis, mengurangi rasa iri dan dengki yang ada di kita. Yang pertama adalah kita sadar bahwa tiap orang itu punya jatah suka dukanya masing-masing sendiri-sendiri. Tidak ada orang hidup di dunia ini semuanya seneng aja, hebat aja, enggak. Pasti ada titik rendahnya, ada titik di bawahnya, yang dimana itu menjadi tolak ukur untuk bangkit lagi biasanya. Ya, ada kuatnya juga, ada lemahnya juga gitu ya. Jadi tips yang terakhir adalah fokus sama kekuatan diri sambil mendoakan kelemahan orang lain agar menjadi kuat. Kita menjadi pribadi yang lebih suportif ya. Orang lain senang, orang lain bahagia, kita apresiasi. Selamat ya bro, congratulations, I'm happy for you, I'm proud of you. Dan kita menularkan rasa antusias dan menyerap energi baik dari teman kita yang sedang berduka cita. Pasti orang dengan kemampuan-kemampuan seperti itu adalah orang-orang yang merdeka dari emosinya. Tidak menjadi budak kebencian dari emosinya. Yuk kita sama-sama belajar. Yang kedua, banyakin silaturahim. Karena ketika kita banyak bertemu orang, kita akan banyak mengaca, akan banyak bersyukur, akan banyak benchmarking ya. Kita tuh ada di mana. Jadi kita tuh tahu bahwa apa yang kita capai ternyata belum sehebat itu, belum sekuat itu. Apa yang kita capai ternyata belum ada apa-apanya, dan mengajari kita bersyukur. Ternyata apa yang teman-teman capai itu adalah fase yang banyak diinginkan orang yang belum mencapai fase itu. Gitu. Jadi dengan banyak ketemu orang kita bisa terus berefleksi, ya, melatih kita punya kecerdasan emosi, kecerdasan sosial. Jadi kita bisa itu tadi ya mengukur diri dan tahu diri gitu. Kita tuh ada di mana. Yang ketiga,
yang paling penting, dan ini juga salah satu teori yang paling susah untuk dipraktekkan, yaitu banyakin bersyukur dan banyakin bersuka cita. Ya, ubah framing mindset yang tidak baik, yang negatif ya, menjadi sumber energi baik buat teman-teman. Ada teman-teman dapat beasiswa, kasih selamat ya, happy for you. Lalu ada teman yang dapat promosi, kasih selamat, disupport, dikirimin pesan, dikirimin semangat dan sebagainya. Jadi yuk teman-teman, kita kikis, kita lawan hasad ini ya, iri dan dengki dari kita. Kalau hidup kita diliputi kebencian, dikuasai kebencian, maka yang keluar adalah kebencian, energi negatif, dan itulah hidup kita, cerminan hidup kita ke masa depan. Nah, tentunya di bulan baik ini saya ingin mengingatkan, yuk kita sama-sama perangi hasad yang ada di dalam diri kita. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih merdeka dari sisi emosi, hati, yang lebih bahagia, dan tentunya bisa lebih mengasihi terhadap sesama. Karena I think positive energy is contagious. Ya, energi positif itu menular, antusiasme itu menular, dan sumber energi baik itu juga menular. Makanya, yuk sama-sama kita terus belajar menjadi sumber energi yang baik untuk lingkungan kita. Selamat menjalankan kembali ibadah puasa. Kita kembali di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.